Kocho Shinobu merupakan salah satu seorang pilar dari kesembilan pilar yang ada dalam serial anime Kimetsu no Yaiba. Dia menjabat sebagai pilar serangga. Rambutnya berwarna hitam keunguan, memakai jepit rambut model kupu-kupu, dan memakai haori bermotif seperti sayap kupu-kupu. Sebagai seorang pilar, tentunya Kocho Shinobu memiliki ciri khas tersendiri, yaitu ia menggunakan pedang Nichirin yang memiliki ketajaman hanya di ujung pedangnya. Ia tak membunuh iblis dengan menebas leher seperti para pemburu iblis lainnya, melainkan Kocho Shinobu menggunakan kejeniusannya untuk membunuh iblis memakai racun bunga wisteria. Tinggi, berat badan, serta umurnya adalah 158 cm, 37 kg, dan 18 tahun. Sebelum menjadi seorang pilar yang sangat terampil, ternyata seorang Kocho Shinobu telah banyak mengalami tekanan hidup yang luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini, Mimin akan ceritakan kisah hidup pilar serangga Kocho Shinobu dari awal sampai akhir hidupnya. Kira-kira seperti apakah kehidupan yang telah ia jalani selama ini? Oke sob, welcome to Ops Anime. Kisah ini dimulai pada manga Kimetsu no Yaiba chapter 143. Dahulu, Kocho Shinobu terlahir di sebuah keluarga yang mapan. Kedua orang tuanya sangat baik dan pandai dalam menjaga keharmonisan keluarga. Kocho Shinobu merupakan seorang anak bungsu. Ia memiliki seorang kakak bernama Kocho Kanae. Sebagai sepasang saudara, mereka sangat akur serta sangat jarang terjadi sebuah keributan. Kehidupan keluarga ini sangat indah, rukun, dan damai di setiap harinya, sehingga Kocho Shinobu beserta Kocho Kanae tumbuh menjadi anak yang sopan dan ceria. Bertahun-tahun kehidupan damai ini terus berlangsung, sampai pada suatu hari terjadilah hal mengerikan yang menimpa keluarga ini. Dan dalam sekejap, senyum ceria pada keluarga ini pun lenyap ditelan kenyataan. Di malam yang tenang saat Kocho Shinobu dan keluarganya sedang beristirahat, tiba-tiba iblis masuk dengan mendobrak pintu rumahnya. Lalu, kedua orang tuanya pun bangun karena kaget mendengar suara tersebut dan keluar kamar untuk memeriksa keadaan. Namun nasib naas menimpa mereka. Kedua orang tua Kocho Shinobu dibunuh iblis dan dimangsa di ruang tamu. Pada saat itu, Kocho Shinobu dan Kocho Kanae juga terbangun serta menyaksikan sendiri kejadian tersebut di depan pintu kamarnya. Mereka pun hanya meringkuk ketakutan dan menangis meminta pertolongan. Karena suara teriakan yang keras, iblis itu pun berbalik hendak menyerang Kocho Shinobu dan Kocho Kanae. Namun tiba-tiba, bola besi berduri datang dengan cepat dari luar rumah menghancurkan kepala iblis tersebut. Sehingga Kocho Kanae dan Kocho Shinobu pun terselamatkan. Ternyata yang menolong mereka adalah Gyome Himejima sang pilar batu. Setelah kejadian tersebut, sambil menenangkan Kocho Shinobu dan Kocho Kanae, Gyome Himejima pun memperkenalkan dirinya. Lalu tak lama kemudian, pagi hari tiba. Ramai orang mengunjungi rumah Kocho Shinobu. Karena keadaan menjadi sangat ribut, dua bersaudara tersebut pun menceritakan kejadian semalam. Kemudian, sebab kasihan, akhirnya mereka membantu pemakaman orang tua Kocho Shinobu dan Kocho Kanae serta membersihkan rumahnya. Perasaan sedih masih sangat terasa pada benak dua bersaudara ini. Namun, mereka pun tetap memilih untuk menguatkan hati serta membulatkan tekad. Kocho Shinobu dan Kocho Kanae sadar bahwa sakitnya akan rasa kehilangan, sehingga mereka ingin menjadi pemburu iblis dengan harapan bisa melindungi banyak orang dari serangan iblis yang tak memiliki hati nurani. Setelah berkemas dan mempersiapkan diri, mereka pergi meninggalkan rumah bersama Gyome Himejima menuju kediaman Ubuyashiki.
Sesampainya di sana, mereka disambut dengan baik serta diberi kelayakan hidup. Di sana mereka memulai pelatihan untuk menjadi pemburu iblis. Kemudian, setelah menjalani pelatihan berat dan sukses dalam berbagai misi, akhirnya salah satu dari mereka menjadi seorang pilar. Dia adalah Kocok Kanae. Ia menjabat sebagai pilar bunga. Sebenarnya, Kocho Shinobu agak iri dengan kakaknya karena ia masih belum mampu menggunakan pedang sebab tubuhnya yang kecil. Namun, meski begitu, Kocho Shinobu tetap senang selama ia bisa selalu bersama kakaknya. Pada suatu hari, mereka hendak pergi ke suatu tempat. Akan tetapi, mereka melihat seorang anak yang diikat seperti hewan peliharaan. Mereka pun menghampiri anak tersebut. Pakaiannya sangat lusuh serta rambutnya agak acak-acakan. Ditambah lagi ia tak mempunyai nama dan tak mau berbicara. Karena kasihan, akhirnya Kocho Shinobu dan Kocho Kanae membeli anak tersebut dari majikannya. Lalu setelah sampai di rumah, mereka merawatnya dengan baik. Kemudian ia diberi nama oleh Kocho Kanae. Namanya adalah Suyuri Kanao. Kehidupan ini terus berlangsung lama. Kanao juga telah tumbuh besar dan banyak melakukan sesuatu. Namun pada suatu malam, Kocho Shinobu harus menerima nasib pahit untuk yang kedua kalinya. Kakaknya meninggal karena dibunuh iblis ketika menjalankan misi. Ia dibunuh oleh Doma, iblis bulan atas kedua. Tapi beruntungnya, Kocho Kanae tak dimakan oleh Doma karena pada saat itu matahari sudah mulai terbit sehingga Doma langsung pergi dengan cepat. Setelah menerima pesan dari Gagak Kasuagi milik Kanae, Kocho Shinobu langsung bergegas menuju lokasi di mana kakaknya berada. Sesampainya di sana, Kocho Shinobu melihat kakaknya sedang tergeletak tak berdaya serta dalam kondisi kritis. Kocho Shinobu menangis tanpa henti karena sangat sedih. Lalu tak lama kemudian, setelah Kocho Kanae mengucapkan kata-kata terakhirnya, ia pun meninggal dunia. Tak lama kemudian, para Kakushi datang dan mengurus jenazah Kocho Kanae. Saking sedihnya, Shinobu terus menangis sampai sesi pemakaman kakaknya berakhir. Kemudian, setelah berhenti bersedih dan ikhlas akan kepergian kakaknya, Kocho Shinobu bertekad kuat untuk cepat-cepat menjadi seorang pemburu iblis yang kuat serta menjadi seorang pilar. Di sini, tentunya Kocho Shinobu sangat kesusahan karena tidak bisa menggunakan pedang seperti pemburu iblis lainnya. Namun, ia berpikir keras supaya bisa menggapai keinginannya. Dan walhasil, ia mendapatkan cara yang lebih sederhana untuk mengalahkan iblis, yaitu dengan menggunakan racun. Hari demi hari, Kocho Shinobu selalu belajar dan belajar dengan giat. Dan ia mulai bisa menggunakan kekuatan tersebut dengan mahir. Banyak misi telah ia selesaikan. Dan akhirnya, Kocho Shinobu berhasil meraih gelar pilar. Ia menjabat sebagai pilar serangga. Sebagai seorang pilar, tentunya membuat Kocho Shinobu menjadi orang yang sangat sibuk. Karena ia harus menjalankan berbagai misi serta menjaga daerah yang ditugaskan oleh Kagaya. Namun meskipun begitu, Kocho Shinobu selalu menyempatkan waktunya untuk bertemu dengan para anggota Mansion Kupu-Kupu serta melatih Kanao. Singkat cerita, sekarang adalah masa di mana pertarungan akbar antara pemburu iblis dan Muzan serta iblis bulan atas akan segera terjadi. Di sini, Shinobu dan Nona Tamayo bekerja sama membuat racun mematikan untuk menghancurkan Muzan dari dalam. Dan di sini Kocho Shinobu membuat racun penuaan yang sangat mengerikan. Racun ini dapat membuat umur Muzan bertambah 50 tahun dalam waktu 1 menit. Lalu, setelah beres membuat racun, ia bertemu Kanao dan menjelaskan bahwa di saat nanti Shinobu bertarung dengan iblis yang membunuh kakaknya, ia harus mengorbankan diri untuk dimakan. Hal ini adalah rencana Kocho Shinobu yang sudah disiapkan sejak ia menjadi seorang pilar. Seluruh tubuh Shinobu terisi dengan bunga racun wisteria yang sangat pekat dan mematikan, bahkan sampai seberat 37 kg. Kanao pun hanya terdiam sedih.
Lalu Shinobu memberitahu teknik terlarang dari pernafasan bunga untuk persiapan Kanao di saat-saat keadaan terdesak nanti. Kemudian setelah beberapa hari berlalu, pertempuran akbar terjadi. Para pilar dan pemburu iblis dipindahkan ke kastil tak terbatas. Di sini Kocho Shinobu langsung ke bagian jatah melawan Doma. Pertarungan terjadi. Kocho Shinobu berulang kali menusukkan racun bunga wisteria kepada Doma. Namun ternyata racunnya tak bekerja dengan baik, serta dapat dinetralkan dengan mudah oleh Doma. Lalu, karena Kocho Shinobu telah terkena serangan telak dari Doma, Shinobu pun melakukan upaya terakhirnya dengan menggunakan serangan terkuatnya. Doma pun tercengang serta tertusuk di bagian leher. Akan tetapi apalah daya, Kocho Shinobu meninggal diterkam oleh Doma dan dimangsa olehnya. Lalu di sini setelah gugur dalam pertempuran, Kocho Shinobu bertemu dengan kakak dan kedua orang tuanya. Mereka saling berpelukan serta kembali tertawa bahagia bersama-sama. Kemudian mereka, Kocho Shinobu dan Kocho Kanae, bereinkarnasi kembali sebagai gadis cantik yang bersekolah di SMA saat zaman modern di era cucu Tanjiro dan kawan-kawan hidup. Nah, itu dia sob kisah hidup Kocho Shinobu dari awal sampai akhir hidupnya. Semoga jelas dan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Oke sob, sekian untuk kesempatan kali ini. Mimin pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.